Assalamualaikum Bu, selamat pagi. Selamat pagi, ini dengan siapa ya? Iya Bu, ini saya dengan Ika. Oh Ika, bagaimana kabar kamu? Lama nggak jumpa ini. Alhamdulillah Bu, kabar saya baik. Syukurlah kalau begitu. Ada yang bisa ibu bantu? Iya Bu, jadi begini, saya merasa ada sesuatu yang kurang dalam kehidupan saya ketika ibu saya pergi meninggalkan kami. Sebelumnya apakah kamu sudah pernah ikut konseling? Sudah pernah Bu, tapi waktu kelas 1 SMA. Kalau begitu berarti Ika sudah paham dong apa itu konseling. Iya Bu, paham sedikit sih tapi. Baiklah, kalau begitu Ibu akan kembali mengingatkan sedikit tentang apa itu konseling dan apa tujuan dilakukannya konseling. Jadi konseling adalah proses pemberian bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseli untuk membantu klien. Nah, di sini tujuannya agar masalah yang klien hadapi, yaitu kamu, itu bisa kita bisa menemukan pemecahan masalahnya dengan baik. Jadi dalam proses konseling agar dapat berjalan dengan baik, ibu minta agar kamu uh, bisa terbuka dalam menceritakan masalah yang sedang kamu alami. Apakah kamu sudah paham? Iya Bu, sudah paham, tetapi saya takut nanti banyak orang yang mengetahui tentang masalah saya ini. Oh ya, ibu mengerti bahwa kamu tidak ingin masalah kamu diketahui oleh orang lain. Nah, di sini sangat penting diketahui bahwa dalam proses konseling itu ada yang namanya asas kerahasiaan. Di sini uh, kita menggunakan dalam proses konseling supaya masalah yang kamu ceritakan sama ibu itu tidak diketahui oleh orang lain. Jadi kamu tidak perlu takut masalah kamu itu diketahui oleh orang lain, dan ibu jamin uh, tidak akan memberitahukannya kepada orang lain. Karena itu sudah tugas kami sebagai konselor untuk selalu menjaga kerahasiaan masalah klien kami. Jadi Ika percayakan saja sama ibu. Iya Bu, baik. Tadi di awal perbincangan Ika bilang bahwa Ika merasa ada yang kurang setelah ibu Ika meninggal. Apakah Ika bisa jelaskan secara rinci lagi? Iya Bu, jadi begini, 6 bulan yang lalu ibu saya meninggal dunia. Ibu saya meninggal saat mau menjemput saya ke sekolah Bu. Waktu itu ibu saya mengendarai motor dan ditabrak oleh truk besar. Saya tidak menyangka ibu saya pergi begitu cepat. Saya merasa bahwa saya tak akan pernah menerima kenyataan ini. Saya sangat menyesal kenapa pada saat ibu mau menjemput saya, ternyata saat itulah kehidupannya berakhir. Iya, ibu mengerti apa yang Ika rasakan. Padahal saya sangat sayang kepada ibu saya, Bu. Iya, iya, iya. Saya merasa bersalah banget. Harusnya saya bisa pulang sendiri tanpa dijemput oleh ibu. Berarti dengan kata lain, Ika merasa bahwa ini semua kesalahan Ika karena sudah minta dijemput oleh sang ibu. Iya, Bu. Saya merasa ini semua adalah kesalahan saya. Kadang juga saya berpikir bahwa mungkin seharusnya saya mati untuk menebus kesalahan ini, Bu. Ayo Ika, coba kamu kembali dipikirkan lagi secara matang. Apakah dengan berpikir seperti itu sudah sesuai? Apakah sudah bisa menyelesaikan masalah yang kamu hadapi? Entahlah, Bu. Terus bagaimana dengan ayah dan keluarga kamu yang lain? Ayah dan keluarga saya selalu menguatkan saya, Bu. Walaupun sampai sekarang saya pun belum bisa memaafkan diri saya sendiri. Semua keluarga saya berusaha tegar dan menerima hal ini sebagai ujian. Mereka tidak membenci saya, Bu. Saya bersyukur memiliki keluarga yang sabar seperti mereka. Nah, sekarang mari kita pikirkan bersama-sama. Keluarga selalu menguatkan
kamu menguatkan Ika, tetapi Ika ingin menebus kesalahan itu dengan ikut mati. Nah, menurut Ika itu apakah cara yang paling tepat? Gimana ya, Bu? Saya selalu dikejar-kejar perasaan dan rasa bersalah. Jadi, menurut Ika, karena kematian ibu Ika selalu merasa bersalah dan berpikir ingin ikut mati saja tanpa menghiraukan ayah dan keluarga yang lain yang sangat menyayangi Ika. Nah, hal itu merupakan keputusan yang tepat, bukan begitu? Ya, Bu, saya rasa itu adalah cara yang terbaik dalam menyelesaikan masalah ini. Untuk apa saya hidup kalau ibu saya tidak ada? Hidup terasa hampa, Bu. Baiklah Ika, coba sekarang tenangkan diri kamu dulu, tenangkan pikiran kamu terlebih dahulu. Dengan ikut mati, apakah masalah itu dirasa sudah selesai? Apakah dengan kematian orang, apakah dengan kematian ibu, kamu merasa bersalah? Bukannya gimana ya? Apakah dengan kamu berpikir seperti itu orang tua juga malah merasa tenang? Bukannya dengan ikut mati dengan bunuh diri berarti Ika menambah permasalahan, karena di samping itu ayah dan keluarga juga harus kehilangan anak secantik kamu. Ya sih, Bu, sepertinya saya malah menambah masalah dengan bunuh diri. Tapi saya tidak tahu dengan cara apa lagi supaya saya bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, berarti Ika sekarang merasa bahwa mati itu bukanlah solusi dari permasalahan ini, bukan? Iya, Bu, saya mengerti itu. Tetapi saya masih belum bisa memaafkan diri saya atas meninggalnya ibu saya. Saya masih merasa bersalah karena itu, Bu. Merasa akan masalah yang terjadi semuanya itu adalah karena saya. Ika, kalau ayah kamu saja bisa tegar dan menerima kenyataan bahwa istrinya sudah meninggal, mengapa dirimu tidak bisa sekuat ayahmu? Padahal kamu dan kakak-kakakmu mungkin itu menyayangi ibumu. Iya, Bu, mungkin saja saya yang terlalu berpikiran pendek. Iya, di sini Ika juga, maksudnya Ika harus berpikir panjang ketika mengambil sebuah keputusan. Jangan sampai keputusan yang Ika ambil ini malah menambah beban untuk keluarga Ika. Iya, Bu, setelah saya memikirkan hal ini, sepertinya saya memang salah. Selain itu, di satu sisi yang lain, saya merasa kasihan kepada ayah dan keluarga saya yang lain. Jika mati, maksudnya jika saya mati, pasti mereka sangat terpukul dan malu karena anaknya bunuh diri. Nah, itu bagus sekali pemikiran yang seperti itu, Ika. Ibu bangga kamu tidak hanya memikirkan dirimu sendiri, tetapi juga memikirkan orang lain. Nah, ibu tahu bagaimana perasaanmu, tetapi duniamu kan nggak terhenti sampai sini. Kamu juga harus meneruskan cita-citamu, meneruskan kehidupanmu. Nah, kalau kamu berusaha tegar dan merelakan ibu, pasti sang ibu juga akan tenang di alamnya. Ya sih, Bu, tapi sungguh susah kalau di sekolah harus fokus ke pelajaran dan pikiran saya arahnya pasti ke kematian ibu terus, Bu. Seakan saya itu tetap pengen mati saja. Ika, Ika terus berdoa ya, dan coba untuk ikhlaskan kepergian sang ibu. Jangan berpikir pendek, seperti harus kasarannya harus menyusul ibu. Kalau kamu mati, terus siapa yang akan jaga ayah kamu? Siapa yang akan menemani ayah kamu bercanda seperti itu? Ayah dan keluargamu pasti sangat sedih. Kamu tidak mau kan kalau ayah dan semua keluargamu juga ikut sedih? Ayah kamu saja tidak menyalahkan kamu. Semua hanya perasaanmu saja yang terlalu sedih. Iya, Bu, saya sadar dengan semua yang terjadi. Saya akan berusaha untuk menjadi yang lebih baik.
dan bahkan juga menghilangkan niat saya. Ternyata mungkin apa yang saya anggap benar itu adalah suatu kesalahan yang benar. Salah salah Ternyata apa yang saya anggap benar itu adalah suatu kesalahan yang sangat besar. Saya tidak mau orang ayah saja orang ayah saya saja bisa menerima kematian ibu saya, tapi saya tidak, dan membuat ayah saya kehilangan yang kedua kalinya karena saya bunuh diri. Iya Kak, semua orang tua pasti menginginkan anaknya itu bahagia. Nah, sekarang coba bayangkan kalau kamu tidak mempunyai ayah dan keluarga yang lainnya. Terus kepada siapa kamu akan mendapat perlindungan dan kasih sayang? Padahal di luar sana banyak yang masih tidak seberuntung kamu. Banyak anak yatim piatu. Bukankah Ika termasuk orang yang sangat beruntung, masih punya ayah dan juga masih punya saudara-saudara yang lain yang sayang sama kamu? Benar juga ya Bu, saya harusnya itu bersyukur dan karena masih memiliki ayah dan keluarga yang sangat menyayangi saya. Ibu senang sekali dan tidak menyangka bahwa Ika berpikir sebijaksana itu. Tingkatkan ya, melihat dari raut wajah kamu, sepertinya sudah lega dan sudah bersemangat kembali. Dan ibu pesan, eh, jangan suka, jangan berpikir pendek. Semua itu pasti ada hikmahnya. Iya Bu, terima kasih atas sarannya. Saya mulai merasa lega dan senang. Syukurlah kalau begitu sudah ada perubahan. Nah, lain kali kalau kamu masih merasa ada yang belanja atau masih ada unek-unek yang ingin disampaikan, kamu bisa menghubungi ibu karena sekarang kan lagi masa pandemi, jadi belum bisa beraktivitas normal di sekolah. Jadi kamu bisa menghubungi ibu baik bisa lewat telepon maupun video call. Nah, sebelum menghubungi ibu, alangkah baiknya juga kamu janjian dulu sama ibu supaya ibu ada waktu longgar dan bisa mendengarkan keluh kesah kamu dan membantu kamu untuk menyelesaikan masalah kamu. Nah, ibu pasti akan senang sekali bisa membantu kamu. Iya Bu, terima kasih atas bantuannya. Ini saran Ibu itu sangat bermanfaat bagi saya Bu. Kalau begitu saya akhiri dulu kon- konseling hari ini ya Bu, karena saya harus belajar online lagi. Oh iya Ika, sama-sama. Pokoknya tetap semangat ya dalam belajar. Walaupun pandemi, kamu tidak boleh malas. Dan pokoknya diingat sekali lagi jangan seperti ini lagi. Pokoknya pikirkan masa depan kamu. Pikirkan orang tua kamu walaupun ibu kamu sudah tidak ada ya. Sekarang masih ada ayah, bahagiakan dia. eh, bangga banggakan dia dengan prestasi-prestasi kamu. Ya sudah Bu, kalau begitu saya pamit dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi